Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah tentang perusahaan dagang. Yaitu perusahaan Love Leisure Apparel. Love Leisure Apparel ini perusahaan baju atau pakaian yang kekinian atau trendy. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Pradi dengan NIM 1251405. Jadi di sini saya akan menjelaskan next slide. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Industri fashion Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pakaian modern dan berkualitas. Love Leisure Apparel hadir sebagai usaha perdagangan pakaian yang mengutamakan kualitas, desain trendy, dan harga terjangkau. Dengan fokus pada kepuasan pelanggan, pelayanan yang baik, serta manajemen yang profesional, Love Leisure Apparel diharapkan mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses sistematis untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Melalui akuntansi, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Karena menyediakan informasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntansi berfungsi sebagai bahasa bisnis dan menjadi alat penting untuk evaluasi, perencanaan, serta pengendalian keuangan. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi-transaksi dalam Love Leisure Apparel. Transaksi yang pertama itu ada pembelian barang secara tunai dengan harga 5 juta rupiah. Transaksi yang kedua ada pembelian barang secara kredit dengan harga 10 juta rupiah. Transaksi yang ketiga ada penjualan secara tunai dengan harga 3 juta rupiah. Transaksi keempat ada penjualan secara kredit dengan harga 7 juta rupiah. Transaksi yang kelima ada pembayaran utang pada pemasok dengan harga 10 juta rupiah. Transaksi keenam ada penerimaan kas dari pelanggan secara kredit dengan 7 juta rupiah. Transaksi ketiga ada pembelian peralatan kantor secara tunai dengan harga 1.500.000. Transaksi yang keempat ada pembayaran sewa gedung dengan harga 2 juta rupiah. Transaksi yang kesembilan ada pembayaran gaji sebesar 4.500.000 rupiah. Transaksi yang 10 ada penambahan modal secara tunai dengan harga 20 juta rupiah. Ini ada pencapaian SPI ke bank sebesar 15 juta rupiah. Yang ke-12 ada pembayaran listrik sebesar 300.000. Yang ke-13 ada pembayaran telepon dan internet sebesar 250.000. Yang ke-14 itu ada penjualan tunai dengan diskon, hasilnya jadi 4.500.000 rupiah. Yang ke-15 itu ada potongan harga dari pemasok sebesar 500.000. Yang ke-16 itu ada potongan harga kepada pelanggan sebesar 300.000. Yang ke-17 ada pembelian kredit dengan potongan 2% jika bayar cepat. Yang ke-18 ada pembayaran utang lebih cepat dengan potongan 200.000. Yang ke-19 ada kerugian barang rusak sebesar 1 juta rupiah. Dan ke-20 ada keuntungan barang naik harga 2 juta. Yang ke-21 ada pembayaran PPN keluaran sebesar 1.200.000. Yang ke-22 ada penerimaan restitusi PPN masukan sebesar 800.000. Yang ke-23 ada pinjaman bank sebesar 50 juta rupiah. Dan ke-24 ada pembayaran bunga pinjaman sebesar 250.000. Dan yang terakhir ada pembayaran dividen sebesar 1 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal umum, jurnal entry. Jurnal umum adalah catatan awal untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara berurutan berdasarkan tanggal. Pencatatan menggunakan sistem double entry, yaitu total debit harus sama dengan total kredit. Jurnal umum mencatat akun yang terlibat, jumlah transaksi, dan penjelasan singkat. Jurnal ini menjadi dasar pemindahan ke buku besar serta membantu memastikan pencatatan keuangan dilakukan secara akurat dan teratur dalam siklus akuntansi. Oke,
inventory atau jurnal umum. Di tanggal 1 itu ada merchandise inventory dan dia masuk di debit sebesar 5 juta rupiah, dan ada cash juga masuknya di kredit sebesar 5 juta rupiah. Di tanggal 2 itu ada merchandise inventory, dia masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah, dan ada accounts payable, dia masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah. Di tanggal 3 itu ada cash, dia masuk ke debit sebesar 3 juta rupiah, dan ada juga sales revenue, dia masuk ke kredit sebesar 3 juta rupiah. Di tanggal 4 itu ada accounts receivable, dia masuk ke debit sebesar 7 juta rupiah, dan ada sales revenue, dia masuk ke kredit sebesar 7 juta rupiah. Di transaksi kelima ada accounts payable. Accounts payable itu masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah, 10 juta rupiah, dan ada cash juga, dia masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah. Oke, lanjut. Transaksi yang ke-6 itu ada cash, dia masuk ke debit sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya ada akun receivable masuk ke kredit sebesar 7 juta rupiah. Di tanggal 7 itu ada equipment masuk ke debit sebesar 1.500.000, dan ada cash juga, dia masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Di tanggal 8 itu ada transaksi rent expense, dia masuk ke debit sebesar 2 juta rupiah, dan ada cash, dia masuk ke kredit sebesar 2 juta rupiah. Di tanggal 9 itu ada salaries expense masuk ke debit sebesar 4.500.000, ada cash masuk ke kredit sebesar 4.500.000. Di tanggal 10 itu ada cash masuk ke debit sebesar 20 juta, ada juga share capital masuk ke kredit sebesar 20 juta. Di tanggal 11 ada transaksi bank sebesar 15 juta, dan dia masuk di debit. Selanjutnya ada marketable securities masuk ke kredit sebesar 15 juta. Di tanggal 12 ada utilities expense, dia masuk di debit sebesar 300.000. Oke, selanjutnya di tanggal 13 itu ada utilities expense, dia masuk ke debit sebesar 250.000. Ada cash, dia masuk ke kredit sebesar 250.000. Dan di tanggal 14 itu ada cash masuk ke debit sebesar 4.500.000. Ada sales diskon masuk ke debit sebesar 500.000. Ada sales revenue masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah. Di tanggal 15 itu ada accounts payable, dia masuk ke debit sebesar 500.000. Ada purchase returns and allowance, dia masuk ke kredit sebesar 500.000. Di tanggal 16 itu ada sales returns and allowance masuk ke debit sebesar 300.000. Ada accounts receivable masuk ke kredit sebesar 300.000. Tanggal 18 ada merchandise inventory masuk ke debit sebesar 10 juta. Ada accounts payable juga masuk ke kredit, tapi dia sama sebesar 10 juta rupiah. Di tanggal 20 itu ada accounts payable. Accounts payable itu masuk ke debit sebesar 10 juta. Ada purchase discount masuk ke kredit sebesar 200.000. Ada cash masuk ke kredit sebesar 9.800.000. Ada selanjutnya di tanggal 21 itu ada loss on inventory masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah. Ada merchandise inventory masuk ke kredit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 22 itu ada merchandise inventory masuk ke debit sebesar 2 juta rupiah. Ada gain on inventory masuk ke kredit sebesar 2 juta rupiah. Di tanggal 23 ada output VAT payable masuk ke debit sebesar 1.200.000. Ada bank masuk ke kredit sebesar 1.200.000. Di tanggal 24 itu ada cash masuk ke debit sebesar 800.000.
ada input VAT receivable masuk ke kredit sebesar 800.000, dan di tanggal 25 itu ada cash masuk ke debit sebesar 50 juta. Ada juga bank loan payable masuk ke kredit sebesar 50 juta. Di tanggal 27 itu ada interest expense masuk ke debit sebesar 250.000. Ada cash masuk ke kredit sebesar 250.000. Dan di tanggal 30 itu ada dividen masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah. Ada cash juga masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah. Jadi total journal entry ini atau jurnal umum 171.600.000 rupiah. Selanjutnya itu ada general ledger atau buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan meringkas transaksi yang telah dicatat di jurnal umum. Buku besar menunjukkan saldo akhir tiap akun sehingga dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya di table of general ledger itu ada cash. Pada tanggal 1 Maret ada beginning balance saldo yaitu 70.250.000 rupiah. Pada tanggal 1 Maret itu ada purchase of merchandise masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah dan saldo menjadi 65.250.000 rupiah. Pada tanggal 3 Maret itu ada cash sale masuk ke debit sebesar 3 juta rupiah dan saldo menjadi 68.250.000 rupiah. Pada tanggal 5 Maret itu ada payment to supplier masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah dan saldo menjadi 58.250.000 rupiah. Pada tanggal 6 Maret itu ada receipt from customer masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah dan saldo menjadi 65.250.000 rupiah. Pada tanggal 7 Maret itu ada purchase of equipment masuk ke kredit sebesar 1.500.000 rupiah dan saldo menjadi 63.750.000 rupiah. Pada tanggal 8 Maret itu ada payment of rent expense masuk ke kredit sebesar 2 juta rupiah dan saldo menjadi 61.750.000 rupiah. Pada tanggal 9 Maret itu ada payment of salaries expense masuk ke kredit sebesar 4.500.000 rupiah dan saldo menjadi 57.250.000 rupiah. Pada tanggal 10 Maret itu ada receipt of owners capital masuk ke debit sebesar 20 juta rupiah dan saldo menjadi 77.250.000 rupiah. Pada tanggal 12 Maret itu ada payment of utilities expense masuk ke kredit sebesar 300.000 rupiah dan saldo menjadi 76.950.000 rupiah. Pada tanggal 13 Maret itu ada payment of utilities expense masuk ke kredit sebesar 250.000 rupiah dan saldo menjadi 76.700.000 rupiah. Pada tanggal 14 Maret itu ada cash sale masuk ke debit sebesar 4.500.000 rupiah dan saldo menjadi 81.200.000 rupiah. Pada tanggal 20 Maret itu ada payment to supplier masuk ke kredit sebesar 9.800.000 rupiah dan saldo menjadi 71.400.000 rupiah. Pada tanggal 24 Maret itu ada input VAT refund masuk ke debit sebesar 800.000 rupiah dan saldo menjadi 72.200.000 rupiah. Pada tanggal 27 Maret itu ada payment of interest expense masuk ke kredit sebesar 250.000 rupiah dan saldo menjadi 71.950.000 rupiah. Pada tanggal 30 Maret itu ada payment of dividends masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah dan saldo menjadi 66.950.000 rupiah. Total debit 35.300.000 rupiah, total kredit 33.600.000 rupiah dan total saldo 71.950.000 rupiah. Selanjutnya di bank pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance saldo 0 rupiah,
Pada tanggal 11 Maret itu ada redeem SBI atau Southern Investment masuk ke debit sebesar 15 juta rupiah dan saldo menjadi 15 juta rupiah. Pada tanggal 21 Maret itu ada payment of output VAT masuk ke kredit sebesar 1.200.000 rupiah dan saldo menjadi 13.800.000 rupiah. Pada tanggal 25 Maret itu ada bank loan receipt masuk ke debit sebesar 50 juta rupiah dan saldo menjadi 63.800.000 rupiah. Total debit 65 juta rupiah, total kredit 1.200.000 rupiah, total saldo 63.800.000 rupiah. Selanjutnya ada account receivable. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance saldo 7 juta rupiah. Pada tanggal 4 Maret itu ada credit sale masuk ke debit sebesar 7 juta rupiah dan saldo menjadi 14 juta rupiah. Pada tanggal 6 Maret itu ada cash receipt from customer masuk ke kredit sebesar 7 juta rupiah, saldo menjadi 7 juta rupiah. Pada tanggal 16 Maret itu ada sales allowance masuk ke kredit sebesar 300.000 rupiah dan saldo menjadi 6.700.000 rupiah. Total debit 7 juta rupiah, total kredit 7.300.000 rupiah, total saldo 6.700.000 rupiah. Selanjutnya ada merchandise inventory. Pada tanggal 1 Maret ada beginning balance masuk ke saldo sebesar 9.500.000 rupiah. Pada tanggal 1 Maret itu ada cash purchase masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah dan saldo menjadi 14.500.000 rupiah. Pada tanggal 2 Maret itu ada credit purchase itu masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah dan saldo menjadi 24.500.000 rupiah. Pada tanggal 3 Maret itu ada COGS masuk ke kredit sebesar 1.800.000 rupiah dan saldo menjadi 22.700.000 rupiah. Pada tanggal 4 Maret itu ada COGS for credit sale itu masuk ke kredit sebesar 4.200.000 rupiah dan saldo menjadi 18.500.000 rupiah. Pada tanggal 14 Maret itu ada COGS for cash sale itu masuk ke kredit sebesar 3 juta rupiah dan saldo menjadi 15.500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Maret itu ada purchase allowance itu masuk ke kredit sebesar 500.000 rupiah dan saldo menjadi 15 juta rupiah. Pada tanggal 17 Maret itu ada credit purchase masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah dan saldo menjadi 25 juta rupiah. Pada tanggal 21 Maret itu ada loss due to damage itu masuk ke kredit sebesar 1 juta rupiah dan saldo menjadi 24 juta rupiah. Pada tanggal 22 Maret itu ada gain due to price increase masuk ke debit sebesar 2 juta rupiah dan saldo menjadi 26 juta rupiah. Total debit 27 juta rupiah, total kredit 10.500.000 rupiah, total saldo 26 juta rupiah. Selanjutnya ada equipment. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk saldo sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret itu ada cash purchase masuk ke debit sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi total debit 1.500.000 rupiah, total kredit 0, total saldo 2.500.000 rupiah. Selanjutnya itu ada account payable. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 2 Maret itu ada credit purchase masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah dan saldo menjadi 11 juta rupiah. Pada tanggal 5 Maret itu ada cash payment masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah dan saldo menjadi 1 juta rupiah. Pada tanggal 15 Maret itu ada purchase allowance masuk ke debit sebesar 500.000 rupiah dan saldo menjadi 500.000 rupiah. Pada tanggal 17 Maret itu ada credit purchase masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah dan saldo menjadi 10.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Maret itu ada cash payment masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah
dan saldo menjadi Rp500.000. Dan total debit Rp20.500.000, total kredit Rp20 juta, total saldo Rp500.000. Selanjutnya ada bank loan payable. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo Rp10 juta. Pada tanggal 25 Maret itu ada bank loan receipt masuk ke kredit sebesar Rp50 juta dan saldo menjadi Rp60 juta. Total debit 0, total kredit Rp50 juta, total saldo Rp60 juta. Selanjutnya itu ada share capital. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp80 juta. Pada tanggal 10 Maret itu ada additional cash capital masuk ke kredit sebesar Rp20 juta dan saldo menjadi Rp100 juta. Jadi total debit 0, total kredit Rp20 juta, total saldo Rp100 juta. Selanjutnya itu ada prime. Pada tanggal 1 Maret ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 30 Maret itu ada payment of dividends masuk ke debit sebesar Rp5 juta dan saldo menjadi Rp6.500.000. Jadi total debit Rp5 juta, total kredit 0, total saldo Rp6.500.000. Selanjutnya itu ada sales revenue. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp41.500.000. Pada tanggal 3 Maret itu ada cash sale masuk ke kredit sebesar Rp3 juta dan saldo menjadi Rp44.500.000. Pada tanggal 4 Maret itu ada credit sale masuk ke kredit sebesar Rp7 juta dan saldo menjadi Rp51.500.000. Pada tanggal 14 Maret itu ada cash sale masuk ke kredit sebesar Rp5 juta dan saldo menjadi Rp56.500.000. Total debit 0, total kredit Rp15 juta, total saldo Rp56.500.000. Selanjutnya ada cost of goods sold. Pada tanggal 1 Maret ada beginning balance masuk saldo sebesar Rp25.200.000. Pada tanggal 3 Maret ada cash sale COGS masuk ke debit sebesar Rp1.800.000 dan saldo menjadi Rp27 juta. Pada tanggal 4 Maret itu ada credit sale COGS masuk ke debit sebesar Rp4.200.000 dan saldo menjadi Rp31.200.000. Pada tanggal 14 Maret itu ada cash sale COGS masuk ke debit sebesar Rp3 juta dan saldo menjadi Rp34.200.000. Total debit Rp9 juta, total kredit 0, total saldo Rp34.200.000. Selanjutnya ada sales discount. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo 0. Pada tanggal 14 Maret itu ada cash sale discount masuk ke debit Rp500.000. Saldo menjadi Rp500.000. Total debit Rp500.000, total kredit 0, total saldo Rp500.000. Selanjutnya ada forecast discount. Pada tanggal 1 Maret ada beginning balance masuk ke saldo 0. Pada tanggal 20 Maret itu ada early payment discount taken masuk ke kredit sebesar Rp200.000. Saldo menjadi Rp200.000. Total debit 0, total kredit Rp200.000, total saldo Rp200.000. Selanjutnya itu ada sales allowance. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo Rp0. Pada tanggal 16 Maret itu ada price deduction grant masuk ke debit Rp300.000 dan saldo menjadi Rp300.000. Total debit Rp300.000, total kredit 0, total saldo Rp300.000. Selanjutnya ada forecast allowance. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo Rp0. Pada tanggal 15 Maret itu ada price deduction received itu masuk ke kredit sebesar Rp500.000 dan saldo menjadi Rp500.000.
total debit 0, total kredit Rp500.000, total saldo Rp500.000. Selanjutnya ada loss on inventory. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp0. Pada tanggal 21 Maret itu ada loss due to damage masuk ke debit sebesar Rp1.000.000 dan saldo menjadi Rp1.000.000. Total debit Rp1.000.000, total kredit 0, total saldo Rp1.000.000. Selanjutnya ada gain on inventory. Masuk pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance saldo Rp0. Pada tanggal 22 Maret itu ada gain due price increase, itu masuk ke kredit sebesar Rp2.000.000, saldo menjadi Rp2.000.000. Total debit 0, total kredit Rp2.000.000, total saldo Rp2.000.000. Selanjutnya ada salaries expense. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 9 Maret itu ada cash payment masuk ke debit sebesar Rp4.500.000 dan saldo menjadi Rp8.000.000. Total debit Rp4.500.000, total kredit 0, total saldo Rp8.000.000. Selanjutnya ada rent expense. Pada tanggal 1 Maret ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp2.500.000. Pada tanggal 8 Maret itu ada cash payment masuk ke debit sebesar Rp2.000.000 dan saldo menjadi Rp4.500.000. Total debit Rp2.000.000, total kredit 0, total saldo Rp4.500.000. Selanjutnya ada utilities expense. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp800.000 dan pada tanggal 12 Maret itu ada electricity bill payment masuk ke debit sebesar Rp300.000 dan saldo menjadi Rp1.100.000. Pada tanggal 13 Maret itu ada phone atau internet bill payment masuk ke debit sebesar Rp250.000 dan saldo menjadi Rp1.350.000. Total debit Rp550.000, total kredit 0, total saldo Rp1.350.000. Selanjutnya ada interest expense. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance saldo menjadi Rp300.000. Pada tanggal 27 Maret itu ada cash payment masuk ke debit sebesar Rp250.000 dan saldo menjadi Rp550.000. Total debit Rp250.000, total kredit 0, total saldo Rp550.000. Selanjutnya itu ada cleaning supplies expense. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp450.000. Total debit 0, total kredit 0, total saldo Rp450.000. Selanjutnya ada advertising expense. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo Rp1.000.000, total debit 0, total kredit 0, total saldo Rp1.000.000. Selanjutnya ada bank admin expense. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo sebesar Rp200.000, total debit 0, total kredit 0, total saldo Rp200.000. Selanjutnya ada output VAT payable. Itu pada tanggal 1 Maret ada beginning balance masuk ke saldo 0. Pada tanggal 23 Maret itu ada payment to bank masuk ke debit Rp1.200.000 dan saldo menjadi Rp1.200.000. Total debit Rp1.200.000, total kredit 0, total saldo Rp1.200.000. Selanjutnya ada input VAT receivable. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance masuk ke saldo Rp0. Pada tanggal 24 Maret itu ada VAT refund received, itu masuk ke kredit Rp800.000. Total saldo menjadi minus Rp800.000.
total debit 0, total kredit Rp800.000, total saldo minus Rp800.000. Selanjutnya ada short term investment. Pada tanggal 1 Maret itu ada beginning balance, masuk saldo 0. Pada tanggal 11 Maret itu ada redeem SBI, itu masuk ke kredit sebesar Rp15 juta dan saldo menjadi Rp15 juta. Total debit 0, total kredit Rp15 juta, total saldo Rp15 juta. Adjusting entries. Neraca saldo adalah daftar seluruh akun beserta saldo debit dan kreditnya pada akhir periode sebelum dilakukan jurnal penyesuaian. Neraca saldo digunakan untuk memeriksa apakah total debit dengan total kredit. Selanjutnya ada Journal Adjusting Entries. Yang pertama, depreciation expense, di debit ada 100.000. Yang kedua, accumulated depreciation, di kredit ada 100.000. Yang ketiga, inventory loss, di debit ada 1 juta. Yang keempat, merchandise inventory, di kredit ada 1 juta. Yang kelima, merchandise inventory, di debit ada 2 juta. Yang keenam, ada inventory gain, di kredit ada 2 juta. Yang ketujuh ada interest payable, di debit ada 250.000. Yang terakhir ada interest expense, di kredit ada 250.000. Totalnya di debit ada 3.300.000, di kredit ada 3.300.000. Selanjutnya ada unadjusted real balance. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang benar dan sesuai prinsip accrual basis. Selanjutnya ada jurnal unadjusted real balance. Yang pertama ada cash, di debit 67.250.000, bank di kredit 33.800.000, accounts receivable di debit 6.700.000, inventory di debit ada 26.800.000, equipment di debit ada 2.500.000, cleaning supplies di debit ada 450.000, output VAT di debit ada 1.200.000, sales discount di debit ada 500.000, sales returns and allowance cash di debit ada 300.000. Selanjutnya ada accounts payable, di kredit ada 2.500.000, bank loan current di kredit ada 10 juta, bank loan non current di kredit ada 50 juta, owners capital di kredit 100 juta, owners draw di debit ada 6.500.000, sales revenue di kredit ada 56.500.000, jokes di debit ada 24.200.000, salary expense di debit ada 8 juta, utilities expense di debit ada 1.350.000, advertising expense di debit ada 1 juta, rent expense di debit ada 4.500.000, bank admin expense di debit ada 200.000, interest expense di debit ada 550.000, government bonds di kredit ada 15 juta, purchase returns and allowance cash di kredit ada 500.000, purchase discount di kredit ada 200.000, input VAT di kredit ada 800.000. Totalnya di debit ada 185.800.000,
di kredit ada 185.800.000. Selanjutnya ada worksheet atau disebut dengan kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk akuntansi berupa tabel multikolom yang digunakan untuk merencanakan dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja tidak merupakan laporan resmi tetapi sangat membantu dalam proses akhir periode. Selanjutnya ada laporan laba rugi atau disebut dengan income statement. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu, dengan menyajikan total pendapatan dan beban untuk menentukan laba atau rugi. Selanjutnya ada table of laporan laba rugi atau disebut dengan income statement. Yang pertama ada revenue. Description-nya sales revenue, amount-nya 9.200.000. Totalnya ada 9.200.000. Yang kedua, expense. Yang pertama, description-nya COGS, amount-nya 10 juta. Yang kedua, description-nya salary expense, amount-nya 4.500.000. Yang ketiga, description-nya utilities expense, amount-nya 550.000. Yang keempat, description-nya rent expense, amount-nya 2 juta. Yang kelima, interest expense, amount-nya 250.000. Yang keenam, description-nya loss on merchandise damage, amount-nya 1 juta. Yang ketujuh, description expense, amount-nya 0. Totalnya 18.300.000, net income-nya minus 9.100.000. Selanjutnya ada retained earnings statement atau laporan laba ditahan, adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan saldo laba ditahan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada retained earnings statement. Isinya ada share capital total 80 juta, net income-nya 8.700.000, additional capital-nya 20 juta, dan dividends-nya minus 5 juta. Jadi total ending share capital-nya 103.700.000. Selanjutnya ada statement of revenue. Adalah laporan yang menunjukkan perubahan laba ditahan perusahaan dalam suatu periode. Di dalam statement of revenue ini ada share capital total 80 juta, net income 8.700.000, additional capital 20 juta, dividends-nya minus 5 juta. Jadi total ending share capitalnya 103.700.000. Selanjutnya ada statement of financial position atau disebut dengan neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca menampilkan jumlah aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas pemilik. Selanjutnya ada table statement of financial position atau disebut dengan neraca. Yang pertama ada aset, description-nya cash, amount-nya 74.750.000. Description-nya bank, amount-nya 85 juta. Description-nya account receivable, amount-nya 6.700.000. Description-nya inventory, amount-nya 11 juta. Description-nya supplies, amount-nya 400.000. Description-nya cleaning equipment, amount-nya 450.000. Description-nya office equipment, amount-nya 1.500.000. Description-nya accumulated description, amount-nya minus 100.000. Totalnya 179.700.000. Yang kedua ada liabilitas. Description-nya account payable,
amount-nya 3.900.000. Description-nya salary payable, amount-nya 300.000. Description-nya Bang Loan, amount-nya 60 juta. Totalnya ada 64.200.000. Yang ketiga ada equity. Description-nya share capital, amount-nya 105.500.000. Description-nya retained earnings, amount-nya 10 juta. Totalnya ada 115.500.000. Total liabilitas ditambah equity, totalnya ada 179.700.000. Selanjutnya ada closing entries atau disebut dengan jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal, pendapatan, beban, laba, atau rugi, sehingga akun-akun tersebut kembali memiliki saldo 0 untuk periode berikutnya. Selanjutnya ada jurnal closing entries atau disebut dengan jurnal penutup. Yang pertama ada close revenue accounts. Account-nya ada sales revenue, di debit ada 14.500.000. Account-nya gain on market price increase, di debit ada 2 juta. Account-nya input VAT refund, di debit ada 800.000. Account-nya ada purchase discount, di debit ada 200.000. Account-nya ada income summary, di kredit ada 17.500.000. Yang kedua ada close expense account. Account-nya income summary, di debit ada 10.300.000. Account-nya rent expense, di kredit ada 2 juta. Account-nya salary expense, di kredit ada 4.500.000. Di account-nya utilities expense, di kredit ada 550.000. Account-nya merchandise loss natural damage, di kredit ada 1 juta. Account-nya interest expense, di kredit ada 250.000. Account-nya sales discount, di kredit ada 500.000. Account-nya sales returns and allowance cash, di kredit ada 300.000. Account-nya output VAT paid, di kredit ada 1.200.000. Yang ketiga ada close income summary atau net income. Account-nya ada income summary, di debit ada 7.200.000. Account-nya ada retained earnings, di kredit ada 7.200.000. Account-nya close dividends atau PRIV, tidak ada di debit dan kredit. Account-nya retained earnings, di debit ada 5 juta. Account-nya ada dividends, di kredit ada 5 juta. Totalnya di debit ada 45 juta, di kredit ada 45 juta. Selanjutnya ada post closing trial balance, adalah neraca saldo yang disusun setelah jurnal penutup, berisi akun permanen, aset, kewajiban, dan modal dengan saldo yang siap digunakan untuk periode berikutnya. Di dalam post closing trial balance ada cash di debit 106.600.000, bank di debit 35 juta, akun receivable di debit 7 juta, inventory di debit 9.300.000, equipment di debit 1.900.000, supplies di debit 450.000, accumulated depreciation closing 100.000,
account payable closing 13 juta, salaries payable 300.000, bank loan closing 60 juta, ending share capital di closing 87.850.000, total debitnya 160.250.000, closingnya 160.250.000. Selanjutnya yang terakhir ada post closing entries, adalah jurnal penutup, yaitu pencatatan untuk menutup akun nominal pendapatan, beban, dan dividen ke akun modal atau laba ditahan pada akhir periode. Selanjutnya di dalam post closing trial balance itu ada sales revenue, debitnya 14.500.000, income summary-nya di kredit 14.500.000, income summary-nya di debit 500, sales diskon di kreditnya 500.000, income summary di debit 300, sales return and allowance-nya di kredit 300.000, income summary di debit 7.050.000, rent expense-nya 2 juta, salary expense-nya 4.500.000 di kredit, utility expense-nya 550.000 di kredit, interest expense-nya 250.000 di kredit, lalu income summary-nya di debit 6.650.000, internet earnings-nya di kredit 6.650.000, internet earnings-nya di debit 5 juta, dividends-nya di kredit 5 juta, totalnya debit kredit 34 juta.